Oke, di sini akan saya jelaskan bagaimana menginstal CX1. Jadi setelah kita download, nanti kita ekstrak, kemudian kita mount, nanti kita dapat eh, file setup untuk one. Jadi kita tinggal jalankan saja setupnya, ya kan? Setup dari apa namanya CX1 versi 4. Jadi karena saya tadi sebenarnya bisa dipilih versi berapa, tapi saya pilih versi ini karena ini mungkin cukup baru ya dibanding yang lain. Nah, ini nanti kita ubah usernya jadi ICS gitu saja. Kita masukkan ICS, dia untuk company juga ICS. Nah, license-nya kita ambil dari email yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, di sini emailnya kita masukkan license-nya, kita copy, Southeast Asia, jadi next saja langsung. Next, mungkin complete juga sudah next. Nah, ini kita next. Langsung next saja, next, dan install. Oke, kita tunggu sejenak. Mungkin agak cukup lama, mungkin sekitar 9 atau 10 menit untuk instalasinya. Karena untuk CX1 itu tidak cuma untuk CX Programmer dan CX Designer, tapi juga ada beberapa software yang memang khusus digunakan untuk fungsi tertentu, mungkin untuk driver atau mungkin untuk inverter dan koneksi jaringan lain-lain. Ada banyak. Jadi tidak hanya untuk eh, HMI dan juga PLC, ya, untuk bukan PLC, gitu ya. Nah, ini kalau misal ada muncul pop up, itu kita install saja langsung, ya kan? Klik install, install. Itu berkaitan dengan driver, kan? Lebih ke communication middleware, berkaitan dengan koneksi, ya kan? Koneksi dari untuk PLC ke laptop atau mungkin komputer, ya kan? Jadi sebagai apa namanya, middleware itu lebih tepatnya yang menghubungkan antara PLC dan komputernya. Lebih tepatnya seperti driver. Nah, kalau misal ini ada muncul WinPi Cap seperti ini, itu diinstal dulu capnya, ya kan? Kalau misal kalau rekan-rekan ada yang newer version itu install dulu, kemudian diinstal ulang. Jadi kalau misal ada connect apa namanya pop up seperti tadi yaitu muncul WinPi Cap. Nah, itu hampir sama dengan kalau kita install PLC SIM Advance di Siemens. Nah, itu juga harus pakai WinPi Cap karena sebagai emulasi, ya kan? Emulasi lebih tepatnya lebih ke, ya benar, lebih ke emulasi dari jaringan internet, ya kan? Jadi karena kita tidak menggunakan Ethernet, kalau kita menggunakan simulasi itu harus ada seperti protokolnya, intinya emulasi dari protokol jaringan dari Ethernet, karena kita tidak menggunakan kabel Ethernet, ya kan? Kita hanya menggunakan jaringan yang dikasih sebagai simulasi. Dalam kasus ini mungkin untuk si X1, saya mencoba kemarin, tidak mungkin tidak perlu pakai WinPicap, jadi di skip sebenarnya bisa. Tapi kalau untuk gunakan Siemens yang PLC SIM Advance itu wajib gunakan WinPicap. Nah, itu rekan-rekan kalau download itu pasti ada di foldernya. Nanti buka di folder support, nah itu nanti ada. Nah, ini untuk menunggu ini kita tunggu saja sejenak karena cukup lama ya, sekitar 9 sampai 10 menit. Jadi untuk rekan-rekan jadi harap bersabar, ini tidak terlalu lama sebenarnya. Nah, ini ya tunggu saja. Nah, ini kita tunggu ya. Apa namanya? Karena memang eh, ya seperti yang sudah saya bilang karena memang cukup banyak. Jadi memang kalau apalagi untuk laptop yang menggunakan hard disk biasa, bukan SSD, karena di sini saya menggunakan SSD, jadi instalasinya lebih cepat. Karena untuk kemarin saat saya menginstal pakai laptop yang masih menggunakan hard disk atau mungkin komputer PC seperti itu, yang masih tipe SATA internal bahkan itu tuh cukup lama, mungkin sekitar setengah jam. Tapi kalau menggunakan SSD mungkin lebih cepat, bisa mungkin cuma 8 menit, jauh lebih cepat. Nah, tapi tenang saja, tidak terlalu lama seperti Siemens, karena Siemens bisa sampai jam atau 1 jaman. Bahkan untuk laptop yang
sudah apa, memang lebih lebih ke memori daripada apa spesifikasi. Jadi walaupun menggunakan hard disk, walaupun mungkin dari CPU, CPU-nya itu juga sudah mungkin Intel generasi 10 atau mungkin Ryzen eh, apa namanya Ryzen 5 itu kalau mungkin memorinya masih hard disk magnetic drive itu mungkin masih cukup lama. Jadi kalau eh, untuk instalasi mungkin lebih cepat menggunakan solid state drive atau SSD seperti itu. Nah, ini kan masih harus registering font, registering modul, ya kan fontnya kan juga khusus untuk si X1 sendiri. Nah, ini untuk dokumentasinya, ya kan PDF itu dokumentasi. Itu aja untuk kalau kita ingin apa namanya mencari referensi tentang apa yang ingin kita program, apa yang ingin kita lakukan dengan software ini, itu bisa dicari di sini. Nah, nah ini masih kita tunggu ya, masih sekitar masih lama 5 menit sebetulnya. Nah ini belum, ini masih menginstal ke CX Common Tools ya. Kalau misal rekan-rekan ingin ingin apa namanya menginstal ulang sorry atau menginstal itu harus diklik setupnya lagi ya. Jadi ISO-nya di mount, kemudian setupnya itu di pernah diklik lagi, kemudian di uninstall full. Jangan sampai tercecer karena kalau tercecer nanti biasanya kalau diinstal ulang dia error gitu. Nah, jadi cukup hati-hati kalau ingin menginstal sesuatu karena itu pasti semua setahu saya semua hampir semua laptop yang bermasalah itu pasti dari instalasi software yang tidak benar. Hampir semua. Jadi dari Siemens kemarin ada beberapa rekan yang memang error itu sampai berhari-hari. Itu saya tolongi juga nggak bisa itu baru diinstal ulang baru bisa karena memang BIOSnya sudah korup registrinya atau bisa dibilang sebenarnya lebih ke ada registry yang tercampur. Jadi bisa dibilang, oh ini sudah menginstal suatu software, tapi softwarenya itu menghambat software lain yang ingin diinstal seperti itu. Nah, kebetulan memang apabila seperti menginstal modul Within Touch ya, nah itu apalagi memang cukup sulit untuk apabila ingin menginstal software seperti itu. Nah ini kita tunggu masih cukup lama sekitar 4 menitan. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah selesai untuk instalasinya. Rekan-rekan bisa langsung finish ya kan, langsung di restart saja. Karena memang biasanya untuk instalasi software seperti ini harus di restart karena menunjukkan suatu apa namanya, suatu ada perubahan di apa namanya di sistem file, jadi harus di restart. Nah, saya sarankan untuk rekan-rekan untuk merestart apabila ada muncul pop-up seperti ini jangan ditunda-tunda. Karena kalau rekan-rekan langsung buka biasanya langsung error. Tapi jarang sih, jarang-jarang terjadi walaupun tetap amannya ya di reset saja seperti itu. Oke. Nah, ini untuk instalasinya. Jadi kalau misal rekan-rekan ada kesulitan untuk instalasi,
rekan-rekan bisa langsung saja chat di grup atau mungkin langsung pesan jalur pribadi dengan saya langsung di CS nomor 2 ya kan, langsung di chat saja, nanti akan saya bantu ya kan untuk instalasinya, errornya di mana, kemudian kendalanya apa, seperti itu bisa langsung di chat saja. Oke, jadi seperti itu saja untuk instalasinya. Terima kasih.